Perkenalkan, nama aku Mila. Di sini kita akan membahas tentang apa itu kolesterol. Baik, kolesterol itu sendiri adalah senyawa lipoprotein yang ada dalam tubuh kita yang merupakan suatu senyawa normal. Namun, apabila kadar kolesterol ini terlalu tinggi pada tubuh kita, maka bisa menyebabkan abnormalitas atau terdapatnya sumbatan dikarenakan kolesterol pada aliran darah kita. Dan sebenarnya kolesterol itu sendiri pada dasarnya dibagi menjadi dua, yakni pertama LDL dan HDL. Apa itu HDL dan LDL? Oke, LDL sendiri yaitu low density lipoprotein. HDL yaitu high density lipoprotein. Kalau saya bisa jelasin lagi, fungsi dari HDL itu untuk mentransfer lemak dari liver ke seluruh tubuh. Jadi dia itu membagi-bagi lemak ke sel-sel yang membutuhkan lemak dan sel-sel yang kekurangan lemak. Kalau HDL itu fungsinya lemak yang tadi dibagi-bagi ke seluruh sel itu akan dikembalikan ke hati oleh HDL ini sendiri. Jadi misal kondisi hiperkolesterolemia atau kadar kolesterol yang tinggi misalnya itu disebabkan oleh tingginya LDL dalam tubuh. Jadi yang tadinya dia harus transfer ke seluruh tubuh, karena dia kebanyakan terjadilah sebuah endapan. Entah itu endapan di jantung, di paru-paru, di liver, di otak, di vena kaki. Pokoknya saat si LDL ini menemukan pembuluh darah kecil, maka bisa terjadi disitulah terjadi sumbatan atau sering kita sebut dengan trombosis. Dan sumbatan yang paling sering yang kita takutin itu biasanya di otak, di jantung, dan di vena kaki. Kalau di otak bisa dilibatkan stroke iskemik biasanya. Namun stroke dibagi dua ya, stroke iskemik dan hemoragik. Juga di jantung. Di jantung ini disebabkan karena tersumbatnya aliran darah ke jantung sehingga disebutkan jantung koroner. Dan biasanya reaksi pada dada kita akan terasa sakit, nyeri, kayak nyeri tekan, kayak gitu. Dan yang terakhir gimana? Di vena kaki. Di vena kaki itu karena ada sumbatan juga, sumbatan yang disebabkan oleh katup, yang sering kita sebut dengan deep vein thrombosis. Dan kalau di kaki ini biasanya akan terasa kesemutan, nyeri, sampai bengkak. Apa sih yang menyebabkan kolesterol dalam tubuh kita meningkat? Baik, tingginya kadar kolesterol dalam tubuh kita ada karena beberapa faktor. Pertama, faktor gen atau keturunan. Kedua, yaitu asupan. Dan yang paling sering mengandung banyak kolesterol pada daging yaitu daging babi, daging sapi, daging kambing, daging anjing, juga cumi-cumian, kepiting, cumi, kulit bebek, kulit ayam, itu sangat mengandung kolesterol yang jahat sehingga menyebabkan kolesterol dalam tubuh kita itu meningkat atau tinggi. Kenapa? Di kulit ayam, daging merah, kepiting, cumi, dan lain-lain itu bisa meningkatkan kadar kolesterol karena di partikel kulit ayam, sapi, kambing, kepiting, cumi, bila dibandingkan dengan daging ayam, bisa kita rasiokan bahwasanya di daging ayam itu sendiri dapat kita kategorikan 60% terdiri dari protein dan 40%-nya yakni lemak. Sedangkan di sapi, di kambing, kulit ayam, cumi, dan lain-lain itu
kebalikannya, yakni 40% dapat dikategorikan yaitu protein, sedangkan 60%-nya yaitu lemak. Maka kembali lagi, makanan yang kita konsumsi itu daging merah lebih tinggi lemaknya daripada proteinnya. Kalau semisal kolesterol itu tinggi, kolesterol tinggi itu berapa sih? Jadi saat kadar kolesterol kita kurang dari 200 mg/dl itu bisa dinyatakan normal dan itu dapat kita toleransi. Namun apabila kadar kolesterol kita 200 hingga 240 mg/dl itu dapat kita waspadai karena termasuk kadar kolesterol tinggi. Biasanya untuk pemeriksaan kolesterol itu sendiri minimal 1 kali dalam sebulan, dan bagusnya sih 2 kali dalam sebulan, atau lebih bagusnya apabila sudah lansia ataupun sudah berumur itu lebih baik untuk terkontrol 1 minggu sekali. Karena biasanya jika kolesterolnya tinggi, dari dokter sendiri akan diresepkan sebuah obat untuk penurun kolesterol itu sendiri. Dan untuk makan makanan sebenarnya bukan tidak boleh, tapi dijaga. Tahu porsi, tahu makanan, tahu resiko makanan yang akan dimakan. Jadinya tetap boleh, namun harus tetap terkontrol. Apabila sudah memiliki riwayat kolesterol tinggi, sebaiknya dipertimbangkan serta mengonsumsi obat yang sudah dianjurkan oleh dokter dalam penurunan kadar kolesterol. Lanjut, makanan apa saja sih yang dapat menurunkan kadar kolesterol itu? Baik, pertama, untuk golongan sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, arugula terbukti dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Untuk buah-buahan bisa pisang, pir, apel, jenis berries atau strawberry, blueberry, dan lain-lain. Itu untuk sayuran dan buah-buahan. Kalau untuk pecinta daging nih, kalian bisa mengonsumsi daging ayam yang tanpa kulit ayam ya, juga ikan. Kenapa daging ayam dan daging ikan? Oke, kalau daging ayam sudah disebutkan tadi. Kalau daging ikan, karena di daging ikan lebih banyak omega 3-nya dibanding lemak. Walaupun memang di semua hewan pasti terdapat lemak ya, namun di hewan-hewan dua ini lebih banyak proteinnya yang dapat memaintain lemak lebih banyak dibanding daging yang lainnya. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan see you next time.